Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa bertemu pada kegiatan daring mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 hari Selasa 7 September 2021. Beri salam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian sudah mengisi presensi di Google Classroom hari ini? Siap, sudah Pak. Ardi, silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita melakukan kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wajah ceria penuh pesona, dengan semangat membara. Semoga pembelajaran hari ini membawa berkah. SMPN 3 Karangbintang. Bisa. Puspa, Iya Pak. dengan pertemuan minggu kemarin tentang unsur pembangun dalam karya sastra, teks cerpen, itu kan ada keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa diperoleh oleh Puspa untuk pertemuan yang kemarin tuh? Dengan memahami unsur intrinsik tokoh dan penokohan, saya lebih berhati-hati dalam sikap dan tingkah laku, Pak. Bisa lebih dijelaskan, Pus? Pada tokoh dan penokohan, disebutkan tokoh utama dan tokoh sampingan. Untuk memunculkan masalah, pasti hadir tokoh antagonis yang berwatak tidak baik atau jahat. Dan saya tidak ingin jadi tokoh antagonis karena selalu menjadi penyebab munculnya masalah. Wah, ternyata kamu mampu memahami materi kemarin, Pus ya. Dan memang di situ tujuan kita itu, apa yang kita pelajari itu bisa kita terapkan dalam kehidupan. Bagaimana dengan teman yang lain? Bisa memahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Terima kasih Mbak Tias, ternyata kamu dan Puspa paham, dan teman-teman yang lain pun paham ya. Jadi untuk masalah teks cerpen ini memang syarat dengan nilai-nilai kehidupan, dengan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Untuk masalah pilihan hidup itu kan cuma dua, jadi orang baik atau jadi orang tidak baik, yang tadi dijelaskan oleh Mbak Puspa ya. Shirley, persiapkan PPT-nya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Shirley, ini sudah tampak di sini. Langsung aja ya, kita baca dalam hati dengan cara membaca cepat. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.6. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1. Menganalisis struktur teks cerpen. 3.6.2. Menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks narasi atau kalimat deskriptif, kata ekspresif, majaz. 3.6.3. Menganalisis struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran 1. Mengenal sumber narasi. 2. Tahu struktur cerpen. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen. 4. Menganalisis struktur cerpen. 5. Menganalisis ciri kebahasaan cerpen. Kita akan masuk tahap orientasi. Sebuah kisah persahabatan 3 cowok remaja. Kenalin teman-teman gue. Pertama, teman gue yang paling gede badannya, namanya Saputra. Apa yang bisa kalian cermati dari tayangan tersebut? Saya, Pak. Silakan Mbak Sekar. Persahabatan cowok, Pak. Ya, betul. Ada lagi? Silakan Rika. Sepertinya cowoknya ganteng-ganteng, Pak. Dari mana kamu tahu kalau cowoknya ganteng-ganteng itu? Dari suaranya sudah ketahuan, Pak. Orangnya keren. Oke, jadi memang kamu bisa memahami karakter cowok cuma dari suara aja ya. Ada lagi yang bisa menambahkan penjelasannya? Persahabatan 3 orang cowok dari kelas 7 hingga SMA. Dan mereka selalu berharap bisa bertemu dan berkumpul, Pak. Apalagi yang bisa kamu buktikan loh, kalau di situ penulisnya itu sangat menginginkan pertemuan dengan sahabatnya. Pada saat pembagian rapat medan kelas, sang penulis benar-benar gelisah dan khawatir jika mereka tidak bisa bertemu, Pak. Dan puncak daripada kegelisahan si penulis pada bagian yang mana? Saat corona, pembelajaran dilakukan secara daring dan kegiatan itu tidak bisa bertemu dan dilakukan secara 1 tahun hingga mereka lulus, Pak. Setelah ini saya akan mengelompokkan kalian ya menjadi berapa kelompok kemarin? 4 kelompok ya. Nah, sebelum kalian nanti kerja kelompok,
dengan LKPD saya berikan di Google Classroom. Kalian saksikan dulu ya PPT yang akan ditampilkan oleh Saskia Serliana. Orientasi merupakan bagian awal penceritaan yang ditandai dengan adanya gambaran visual latar, peristiwa, dan pengenalan karakter. Pada bagian ini disebut sebagai pengantar cerita menuju komplikasi. Rangkaian peristiwa berisi serangkaian kisah. Rangkaian kisah tersebut berlanjut ke serangkaian peristiwa yang tak terduga. C. Komplikasi. Pada bagian ini berisi pergerakan cerita seputar konflik atau masalah yang diangkat. Pada bagian ini juga diberikan sedikit pengantar tokoh utama mengarah ke solusi. Resolusi merupakan bagian akhir sebuah cerita yang berisi solusi atau penyelesaian dari konflik yang terjadi. Pada bagian ini juga terlihat cara pengarang mengakhiri cerita. Saya ingin mencoba ya pemahaman kalian dari membaca, sekilas membaca tadi itu gimana? Kira-kira bisa memahami apa tidak ini? Apa yang kamu pahami tentang orientasi dengan bahasamu sendiri aja, silakan. Orientasi adalah pengenalan tokoh. Jadi berkaitan dengan apa lagi selain pengenalan tokoh? Latar, waktu, tempat, dan Suasana. Sisil, apa yang kamu pahami tentang rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa adalah pemunculan masalah yang menuju komplikasi. Oke, terima kasih. Berikutnya, silakan Puspa. Komplikasi adalah penyulitan masalah hingga ke puncak ketegangan. Ya, bagus. Untuk yang bagian resolusi, ya Sekar, silakan. Resolusi merupakan peleraian atau pemecahan suatu masalah. Syukur, alhamdulillah di sini kalian bisa memahami untuk yang struktur teks cerpen ya. Tapi adakah kalian yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kaidah kebahasaan? Tidak, Pak. Berarti bisa saya lanjutkan ya. Menelaah aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kaidah kebahasaan teks cerpen adalah penggunaan, pemilihan, serta penempatan kata yang sering dipakai dalam membangun frasa dan kalimat untuk membentuk sebuah rangkaian cerita. 1. Ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Cerpen merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah atau non-fiksi, yang harus menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Untuk masalah kaidah kebahasaan, dari majas, terus ada konjungsi temporal di situ, ada sudut pandang, ada kalimat deskriptif, ada kalimat ekspresif. Jadi nanti kalian kulik lagi di GCR ya, karena memang sudah saya bagikan. Kalian setelah ini mengerjakan penugasan yang sudah saya berikan di Google Classroom ya, LKPD itu ya. Kan di situ nanti ada yang pertama itu kan kalian diminta untuk menganalisis struktur teks cerpen. Itu yang kolom pertama. Terus kolom kedua itu ada juga kalian diminta menganalisis kaidah kebahasaan. Jadi untuk sekarang saya hanya meminta kelompok kalian mengerjakan tabel yang pertama aja, struktur teks cerpen. Itu akan menjadi bahan diskusi kalian ya. Jadi ingat kalian, saya beri waktu hanya 10 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Gimana, bisa dipahami ya? Dan saya akan memantau perkembangan kalian. Hasilnya nanti sampaikan di Google Classroom. Masih ada pertanyaan? Dan masing-masing kelompok sudah mempersiapkan bahan untuk presentasi. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1, Tias, Vita, Ardi akan menyampaikan presentasi cerpen berjudul Coklat di Taman Kota. Orientasi. Sore itu di Taman Kota, Dimas dan Rani sedang berjalan pulang dari lelahnya mengadu nasib di tengah keramaian kota. Rani yang usianya baru 5 tahun tampak lesu layaknya kain basah yang menjuntai, digendong oleh seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki yang usianya 2 tahun lebih tua dari Rani, entah siapa Dimas ini. Yang jelas ia bukan kakak kandungnya. Adakah kelompok lain yang menyanggah? Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Kami dari kelompok 2 sependapat dengan kelompok 1. Kami dari kelompok 3 sependapat dengan kelompok 1. Kami dari kelompok 4 agak berbeda pendapat dengan kelompok 1, 2, dan 3. Karena menurut kelompok kami, orientasi ada pada kalimat pertama. Mengapa kalian mengambil bagian orientasi pada kalimat 1 saja untuk kelompok 4? Karena menurut kami, pada kalimat pertama sudah terdapat latar, tokoh, dan suasana. Kalimat 2 dan 3 masih masuk dalam bagian orientasi. Kelompok 4 tolong perhatikan yang disampaikan oleh kelompok 1 itu masih merupakan bagian orientasi ya, karena di situ dijelaskan
diterangkan juga tentang usia atau umur Rani dan juga Dimas. Dan di situ juga dijelaskan bagaimana kedua anak itu tidak ada ikatan darah. Ya, mereka bukan saudara kandung. Bagaimana kami kalau untuk yang 1, 2, dan 3 itu masih merupakan bagian orientasi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagian resolusi dari cerpen coklat di Taman Kota. Menurut kami, bagian resolusi terdapat pada bagian Dimas membawakan coklat. Rani pun diam dan menerima coklat yang dibawakan oleh Dimas. Dimas membuka bungkus coklatnya dan menyuapi Rani dengan hati-hati agar tidak belepotan. Rani pun tersenyum. Silakan untuk kelompok lain menanggapi. Kami dari kelompok 1 agak berbeda. Menurut kelompok kami, bagian resolusi terdapat pada paragraf ke-7 dari kalimat 1 sampai kalimat ke-12. Kami dari kelompok 2 sependapat dengan kelompok 4. Kami kelompok 3 sependapat dengan kelompok 4. Silakan, Sir. Ditanyakan argumen untuk kelompok 1. Kenapa selalu berbeda? Argumen kalian apa untuk menjadikan itu bagian resolusi? Karena jawaban kalian masuk ke dalam bagian rangkaian peristiwa. Karena menurut kelompok kami pada kutipan tersebut, tokoh utama sudah dapat memecahkan masalahnya. Itu bukan bagian resolusi karena belum menyelesaikan masalah. Dimas baru berusaha untuk menyelesaikan masalah, tetapi masalah awal yaitu Rani belum mendapatkan coklat, jadi masalah belum terselesaikan. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima ya? Terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kemudian saya minta kalian untuk yang bagian notulannya menyampaikan hasil diskusinya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Untuk kelompok 2 dan 3 sependapat dan sudah diklarifikasi pendapatnya oleh Pak Guru. Sedangkan untuk kelompok 1 kurang lengkap memberikan penjelasan karena pendapat mereka lebih condong pada rangkaian peristiwa. Kelompok 3? Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi hari ini. Untuk kelompok 2 dan 4 sependapat, sedangkan untuk kelompok 1 belum tepat, karena penjelasannya masih masuk ke dalam bagian rangkaian peristiwa, dan sudah diklarifikasi penjelasannya oleh Pak Guru. Terima kasih atas penyampaian hasil diskusi masing-masing kelompok. Dan memang tujuan pembelajaran problem based learning itu ya seperti itu. Kita belajar dari masalah yang ada. Saya harapkan kalian memahami manfaat daripada diskusi ya. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Nah, jadi untuk yang kolom kedua atau tabel yang kedua nanti itu untuk masalah kaidah kebahasaan itu buat PR kalian di rumah. Ya, tetap kerja kelompok. Besok sudah harus saya terima di Google Classroom. Belum saya tutup kegiatan hari ini, adakah yang kalian belum memahami dan bisa dipertanyakan sama saya? Silakan. Berarti sudah ngerti semua ya? Sudah, Pak. Malah seperti itu. Tetap semangat. SNBN 3 Karangpitang. Bisa. Nah, itu walaupun siang semangat harus dikobarkan. Nah, sebelum saya tutup kegiatan kali ini, saya ingin mengapresiasi dulu ya. Terima kasih atas semangat kalian di siang hari ini dan semangat kalian dalam berdiskusi. Itu saya berikan 2 jempol ya. Tetap semangat dan pertahankan semangat itu karena kalian orang-orang muda, di pundak kalian lah di situ bangsa menggantungkan nasib dan cita-cita. Mbak Ilu, dari rangkaian kegiatan kita awal sampai akhir bisa lah memberikan kesimpulannya. Bisa, Pak. Kesimpulan kegiatan hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. Struktur teks cerpen terdiri atas orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Kaidah kebahasaan teks cerpen terdiri atas 1. Ragam bahasa sehari-hari, 2. Diksi, 3. Gaya bahasa atau majas, 4. Kalimat deskriptif, 5. Kalimat ekspresif, 6. Pertanyaan retorik, 7. Proses material, 8. Konjungsi temporal. Kegiatan diskusi yang membuat kami makin paham akan struktur teks cerpen. Demikian hasil kesimpulan yang dapat saya hadirkan untuk rangkaian kegiatan pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali untuk rangkaian kesimpulan dibuat oleh Mbak Ilu ya. Tapi sebelum kita akhiri kegiatan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Selamat siang. Jangan lupa protokol kesehatan harus selalu kita lakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.